Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan rencana kemarin ya, kita akan membahas mengenai hukum bacaan ya, hukum bacaan pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi untuk kali ini kita fokus kepada materi tentang hukum bacaan atau tajwid. Nah, mengapa perlu dipelajari ya? Perlu dipelajari karena seperti telah Bapak katakan kemarin bahwa Al-Quran adalah kitab suci ya umat Islam, yaitu bagi kita sebagai petunjuk ya. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita, pedoman hidup, di mana kita itu harus bisa membacanya. Setelah kita bisa membacanya, kita harus memahaminya, memahami isinya ya, apa yang disampaikan ya. Nah, setelah kita memahami isinya, barulah kita mempraktekkannya atau mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita perlu mempelajari tentang hukum bacaan. Baiklah, untuk yang pertama kali kita akan pelajari mengenai hukum nun mati ya. Atau tanwin. Ada berapa? Yang pertama ya, izhar, khalqi, izhar khalqi. Ada 6 huruf izhar khalqi, ada 6. Yang pertama ha, huruf ha, huruf ho, in, ha, hamzah. Ini adalah huruf izhar khalqi. Jadi bila mana ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka dibaca izhar atau jelas ya. Jadi izhar khalqi adalah dibaca jelas, tidak ada dengung. Contohnya misalnya ya, pada kalimat minha. Ini jelas minha, tidak perlu minha, bukan, tapi minha. Begitu juga misalkan bertemu dengan huruf ha. Contohnya lagi ya, anha, sama. Jadi bila bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, dibaca jelas atau tidak berdengung. Ini poin yang pertama, yaitu izhar khalqi. Jadi hukum nun mati yang pertama adalah izhar khalqi ya. Contoh lain, misalkan bertemu dengan huruf mana? Huruf ain. Huruf ain bisa. Huruf ain ya, contohnya an'amta. An'amta. Ini nun mati ya, atau nun sukun bertemu dengan huruf ain.
dibaca jelas an-am-ta, bukan an-am-ta, bukan, tapi an-am-ta. Cukup mudah ya, cukup mudah. Itu pembahasan yang pertama ya. Sedangkan hukum nun mati yang kedua, setelah tadi kita membahas tentang idhar ya. Idhar ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua adalah idgham. Idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk ya. Ini tidak dibaca dengung. Ada berapa huruf? Kalau tadi izhar ada 6, ha, kha, ain, ghin, ha dan hamzah, maka untuk idgham bila gunnah ada 2 huruf, lam dan ro. Contohnya contohnya la illam. Dibaca bukan la in lam tapi la illam. Jadi masuknya bukan ke nun tapi masuk ke lam. Jadi langsung ke huruf lamnya yang kita baca. La illam. Jelas ya, itu contohnya ya, contoh dari hukum bacaan idgham bila gunnah. Itu hukum bacaan yang kedua ya. Hukum nun mati yang ketiga adalah idgham bi gunnah. Jadi kalau tadi idgham bila gunnah itu dibaca masuk tapi tidak ada dengung, sekarang idgham bi gunnah dibaca masuk tapi dengan dengung. Ada berapa huruf? Yaitu ada 4 huruf ya. Idgham bi gunnah, idgham bi gunnah. Ada 4 huruf ya, ada 4 huruf yang itu ya, waw, mim dan nun. Bila ada ya, waw, mim, nun, nah ini bertemu dengan apa? Tanwin atau nun mati, maka dibaca dengung. Masuk tapi dengung. Contohnya ada di sini. Ada di kalimat, nah ini. Ini kan tanwin. Tanwin itu sama dengan nun mati ya. Nun mati bisa juga di tanwin. Nah. Kasirom min. Nah, ini dibacanya langsung ke mimnya, dibaca bukan kasiron tapi kasirom. Nah, ada dengung di sini. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini ya, huruf idgham bi gunnah, maka dibaca masuk dan dengung. Bisa dipahami? Sekarang yang keempat, hukum bacaan nun mati yaitu iqlab. Huruf iqlab ada 1 yaitu huruf ba. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ba atau apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyinya ditukar atau dibalik ya, atau ada yang mengatakan juga dipalingkan.
Jadi yang harusnya berbunyi nun menjadi mim. Baik, mari kita bahas ya. Yang keempat, hukum yang keempat yaitu iqlab. Dibaca masuk ya. Dibaca masuk ya. Dibaca masuk. Masuk. Dengung dan dibalikkan. Contohnya langsung ya, kita ke contoh. Jadi apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ba. Ini huruf iqlab ada satu, yaitu ba saja. Contohnya pada kalimat mimba. Nah, ini. Mimba. Jadi nun mati bertemu dengan huruf ba bukan dibaca minba tapi mimba. Dibaca masuk ya, dengung ya, dengung. Dan dibalik tapi bunyinya bukan nun tapi jadi huruf mim. Dan biasanya di atas huruf ba-nya itu ada kode tanda huruf kecil mim kecil. Itu untuk memudahkan kita ya dalam membaca bahwa itu adalah huruf iqlab yang harus dibaca mim atau dibalikkan. Itu kaidah dalam huruf bacaan dari iqlab ya. Hukum nun mati atau tanwin yang kelima yaitu ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki. Ini hurufnya cukup banyak. Ada 15. Dan bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu disamarkan. Jadi di antara beberapa hukum yang tadi ya, kalau tadi ada yang dibaca masuk ya dengan dengung, masuk dengan tidak dengung. Ini di antara itu, tapi samar ya, samar. Ada 15. Apa saja hurufnya ya? Ada ta, sa, jim ya. Da, za, za ya. Sin, shin, shod, de, to, do, fa, of, dan kaf. Ada 15. Jadi cukup banyak ya huruf-huruf ini. Ada 15. Mari kita tulis ya. Ta, sa, jim, da, za, za, ta, sa, jim, da, za, zai ya. Ini udah ada 6. Sin, shin ya. Shod, dot, sin, shin, shod, dot, to, do, sin, shin, shod, dot, fa, of, kaf. Fa, kof, dan kaf. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya.
Jadi ada 15 huruf ya, ada 15 huruf. Ta, sa, jim, da, za, za, sin, shin, shod, do, to, do, fa, qof, kaf. Cukup banyak, tapi insya Allah kalian bisa mengidentifikasi ya. Jadi apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, dibaca samar. Bagaimana contohnya ya? Contohnya kita ke contoh. Nah, ini minkum. Jadi samar ya, berdengung samar. Minkum. Itu salah satunya. Salah satu. Atau yang lainnya, contoh lain ya. Contoh lain, in kuntum. Nah ini jangan kuntum, karena apa? Sama. Ini nun mati bertemu dengan huruf kaf. Kaf ini adalah huruf ikhfa ya, ikhfa hakiki. Nah nun mati ini juga bertemu dengan huruf ta. Ta di sini termasuk juga huruf ikhfa hakiki. Maka di sini ada dua hukum bacaan. Jadi in kuntum. Jadi ada dua yang disamarkan. In kuntum ya. Bukan in kuntum, tapi in kuntum. Itu ikhfa hakiki. Jadi ada ikhfa ya, ada idhar, ada iqlab. Nah ini kita yang bahas tentang nun mati ya. Jadi yang terdapat dalam nun mati, hukum bacaan nun mati atau tanwin ada 5. Kesimpulannya ada 5. Mari kita simpulkan, kita rangkum kembali ya dari yang bacaan ini supaya lebih mudah. Jadi hukum nun mati ada 5 ya. Hukum nun mati ya. Nun mati atau tanwin. Yang pertama idhar. Halki. Yang kedua idgham bila gunnah. Yang ketiga idgham bi gunnah. Yang keempat iqlam. Yang kelima ikhfa hakiki. Nah, hukum nun mati ada 5 ya, atau tanwin. Hukum tanwin atau nun mati ada 5. Yang pertama idhar halki, yang kedua idgham bila gunnah, yang ketiga idgham bi gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima ikhfa hakiki. Hurufnya apa saja? Hurufnya huruf
idhar kholqi seperti yang telah tadi kita bahas, yaitu ada ha, ada ho, ada ain, ada in, ada ha dan hamzah. Ini huruf izhar ada 6. Jadi bila mana ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka dibaca jelas, tidak ada dengung. Ha, ho, ain, hin, ha dan hamzah. Sedangkan hukum nun mati yang kedua yaitu idgham bila gunnah, dibaca masuk tapi tidak dengung. Hurufnya ada 2 ya. Kalau tadi ada 6, sekarang ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi bila mana ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca masuk tapi tidak dengung. Lalu hukum nun mati yang ketiga ya, yang ketiga yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah dibaca masuk dan dengung ya, dibaca masuk dan dengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4. Ada 4, yaitu ya, waw ya, lalu mim, dan satu lagi nun. Yang satu lagi adalah nun. Betul. Jadi ada 4. Kalau tadi bila gunnah ada 2, lam dan ro, maka kalau yang bi gunnah ada 4. Ya, waw, mim dan nun. Nah, untuk iqlab lebih mudah, itu hanya 1 ya, hurufnya ada 1, yaitu huruf ba saja. Nah kalau ikhfa hakiki ada 15. Ini cukup banyak. Jadi huruf ikhfa hakiki ada 15, yaitu ta, sa, jim ya. Lalu da, za. Ini sudah 6 ya. Maka ditambah lagi, yaitu sin ya. Sin, shin, shad, do, tambah to, do, lalu fa, qaf dan kaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi huruf ikhfa hakiki ada 15. Bila mana ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, maka dibaca samar ya. Samar. Dengung tapi samar. Tapi tidak masuk ya. Kalau tadi kan ada idgham berarti kan masuk. Dengung dan masuk tidak dengung. Kalau ini ikhfa hakiki tidak dibaca masuk tapi dibaca samar ya. Jadi antara masuk dan tidak. Jadi contohnya apa? Seperti tadi yaitu minkum, in kuntum. Nah, dibacanya seperti itu. Jadi untuk sementara yang kita pelajari kali ini adalah hukum nun mati ya. Hukum nun mati ada 5 ya, 5 hukum bacaan: idhar kholqi, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk yang saya sampaikan barusan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.